Onyo mau bilang sama BXB, Onyo kecewa sama BXB. Onyo gak nyangka BXB bisa kayak gini. Apa yang kalian bilang itu nggak benar. Onyo di sini sangat dimanja, sama dari tim manajemen Onyo dimanja, sama keluarga Donso Onyo dimanja, Onyo sangat disayang. Dan menurut Onyo, apapun yang Onyo posting di Instagram Onyo, nggak apa-apa. Itu terserah Onyo. Tapi kenapa BXB kayak gini? Onyo nggak nyangka BXB bisa kayak gini. Onyo kecewa sama BXB. Sebenarnya hari ini tuh video klipnya Cici dan ada Onyo juga. Kalian ingat gak sih waktu itu, waktu video klip dari Taku, Cici pernah bantuin Onyo. Dan nggak ada beda-bedanya. Onyo di sini sangat disayang, sama anti uncle Onyo sangat disayang. Sebenarnya Onyo hari ini bantuin Cici, tapi semuanya enggak. Di sini Onyo tidak ada yang namanya dibeda-bedakan. Kalian tahu kan, Donsu sebelum ada Onyo udah terkenal, udah bahagia. Onyo maunya kalau udah ada Onyo, Donsu akan lebih bahagia lagi. Tapi Onyo nggak suka kalau ada yang bilang membeda-bedakan. Maaf kalau Onyo kayak gini, tapi menurut Onyo kalian udah keterlaluan. Gak boleh kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita posting pun Onyo tahu gitu. Dan kalau misalnya emang kalian sebagai yang katanya fanbase-nya Onyo itu nggak suka dengan Onyo berada di keluarga Donsu, kita udah hapus semuanya di akunnya Onyo, kita udah hapus semuanya. Jadi supaya yang kalian bilang fanbase-nya Onyo itu ya kita tidak yang sebagai misalnya jangan deh. Jadi kita sebagai orang tua. Jadi ini Bunda, akhirnya Bunda harus cerita, Bunda harus kasih tahu karena jangan sampai ada yang simpang siur, takutnya malah memanfaatkan keadaan gitu. Makanya akhirnya tadi malam Bunda sempat IG story, Bunda sempat live karena perlu menjelaskan sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi Bunda kasih tahu dulu dari awal gitu. Dari awal pertama kali Onyo punya Instagram itu adalah yang minta itu Bunda. Jadi yang nama Betran Peto Putra Onsu itu sudah digunakan oleh orang lain tadinya gitu. Dan akhirnya Bunda personal DM ke orangnya. Akhirnya setelah minggu dia kasih nama itu ke Bunda gitu, dan Bunda kasih ke anak Bunda gitu. Jadi maksudnya supaya masing-masing anak itu punya Instagram masing-masing. Nah, fungsinya itu adalah supaya orang tidak menyalahgunakan nama. Misalnya sekarang banyak yang penipuan menggunakan nama-nama public figure gitu untuk minta ini, minta itu, misalnya minta dana atau apa gitu. Sedangkan account itu bukan milik kita. Akhirnya
Bunda bikin semuanya supaya kalau misalnya ada yang berniat untuk melakukan penipuan itu sudah bisa dicegah gitu loh. Walaupun mungkin kalau orang yang namanya mau nipu kita nggak bisa apa sih, cuman ya ini step pertama yang Bunda bisa lakuin gitu. Dan accountnya juga belum di verify. Kalau misal account anak-anak yang lain kan emang udah kayak Tania, Thalia udah emang dari awal udah di verify dulu gitu. Nah akhirnya Bunda pun bilang minta sama orang Instagramnya untuk memverify gitu. Jadi minimal udah ada official account supaya orang-orang atau yang bilang kalau fans gitu itu bisa langsung ya yang sudah di verify itulah yang benar. Jangan sampai nanti ada account-account palsu yang bohong, yang misalnya mau melakukan tindakan kriminal ya berarti udah ketahuan gitu loh. Itu tujuan utama mengapa akhirnya anak-anak kita buatkan Instagram. Dan memang anak-anak tidak memegang Instagram mereka sendiri. Satu, kalau Thalia sama Tania itu masih kecil sekali. Kalau di seumur-umurnya Onyo gitu, mungkin di zaman yang sekarang ini sudah banyak anak-anak yang pegang gadget. Iya, Onyo pun pegang gadget, cuman ada batasannya. Dan dia pun sendiri tahu, dan dia sendiri pun tidak ingin memegang gadget terlalu lama atau tanpa pengawasan, karena takut dia sendiri pun tidak kuat dengan membaca komen-komen yang walaupun sebenarnya dia tidak sengaja membaca komen-komen itu gitu. Otomatis kan kita lihat foto di bawahnya pasti ada tulisan-tulisan gitu kan. Nah gitu loh. Jadi ya itu cara menjaga diri sendiri sih sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu cara gimana kita menjaga Onyo dan Onyo menjaga dirinya sendiri gitu. Kita kasih media sosial, kita kasih tahu gitu. Oh Onyo, ini lagunya Onyo, ini accountnya Onyo. Dan pada saat udah dapat account itu, ya aku udah bilang ke Onyo, ini udah Bunda usahain dapat semuanya sudah gitu. Dan oh iya Bunda gitu. Tapi ya seperti kayak aku sendiri pun, account aku yang pegang, tapi ada juga tim manajemen yang megang. Karena terkadang kita butuh syuting, tidak 24 jam kita pegang handphone kita, tapi ada sesuatu yang emang kita perlu posting. Nah ketika Bunda nggak sempat buat posting, akan ada tim yang membantu kita. Namanya tim itu adalah orang-orang yang membantu kita, mensupport kita pastinya. Jadi bukan orang-orang yang mereka bilang memanfaatkan. Itu tim, apalagi yang namanya keluarga. Namanya keluarga itu pasti saling membantu dan saling support. Tidak ada kata memanfaatkan gitu. Yang menjadi berat dan akhirnya Bunda perlu klarifikasi karena ada unsur kata memanfaatkan itu. Saat Onyo tahu pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan itu muncul, gimana sih Bun reaksinya Onyo? Jadi mau nggak mau sebenarnya ternyata ini udah lama gitu, dan Bunda pun nggak tahu. Jadi udah lama gitu, Bunda pun nggak tahu gitu. Jadi Bunda itu ada kasus apa atau ada ini, Bunda pun orangnya jarang sekali baca komen. Kalau emang kebaca menurut Bunda perlu Bunda klarifikasi, pasti Bunda juga bales gitu. Tapi itu jarang banget karena Bunda tuh tipenya yang ngeposting taruh. Karena sekarang anak-anak udah mulai gede, apalagi kayak seumuran Cici gitu. Kalau Onyo kan udah mulai tahu, Onyo udah ngerti banget kalau orang tuanya pegang gadget itu adalah orang tuanya perlu kerja kadang gitu. Jadi ya emang butuh kayak posting promosi apa-apa itu kan semuanya tetap kerja gitu. Dan kayak supaya fans pun tetap tahu apa yang kegiatan kita, jadi perlu Bunda posting gitu. Nah kalau seumur Cici, dia bisa bilang kayak gini, Bunda nggak kasih kita pegang handphone, tapi kenapa Bunda pegang handphone terus? Nah Bunda nggak mau ada omongan kayak gitu. Jadi akhirnya ya Bunda cuma lihat posting taruh gitu. Nah ketika tadi malam akhirnya ayah ngomong ke Bunda, ngomong ke Onyo,
Onyo kaget, shock, sedih, dan dia merasa sangat kecewa. Itu yang dia rasakan gitu. Dan akhirnya supaya tidak ada kata-kata memanfaatkan, dari pihak manajemen pun mengambil keputusan untuk ya supaya ya biarkan Onyo sendiri di Instagramnya dia gitu. Jadi jangan sampai dikira kita memanfaatkan Instagramnya dia, yang sebenarnya notabene Instagramnya itu aku juga yang minta gitu, aku juga yang mengusahakan semuanya gitu. Dan bingung sih kalau dibilang memanfaatkan. Jadi contoh logikanya, ketika Bunda syuting di satu program dan program itu mau tayang, otomatis Bunda akan memposting itu di Instagram Bunda. Bukan berarti memanfaatkan, tapi mengingatkan supaya fans-fans ingat, oh ya jam segini tuh ada tayangan ini loh gitu. Dan misalnya teman Bunda punya lagu baru atau teman Bunda punya produk, namanya sesama teman aja, ini teman ya, teman bukan keluarga, teman aja, kita pasti saling mensupport. Yang artinya, mana sini gue postingin deh gitu, sini gue pakai ya, gue postingin. Itu namanya saling support, bukan memanfaatkan. Apalagi sesama keluarga yang mereka bilang Instagramnya Onyo hanya dimanfaatkan gitu untuk promo-promo keluarga gitu. Dan jadi bingung gitu memanfaatnya gimana gitu. Apalagi kan seperti yang kalian tahu, kalau secara negara Onyo sudah sah menjadi anak kami. Dan berat untuk kami kalau misalnya apapun yang kami lakukan gitu, sangat berusaha untuk seadil-adil mungkin gitu, tapi tetap dinilai sama orang itu memanfaatkan. Jadi bingung, sebenarnya tidak ada sama sekali unsur memanfaatkan gitu. Secara materi ataupun apapun, kita berusaha untuk adil seadil-adilnya buat semua anak-anak. Dan semua anak kita, semuanya, mereka maupun Tania yang masih bayi lah istilahnya, mereka ada iklan, mereka ada syuting, mereka ada kerjaan apapun, misalnya ada produk apapun itu, akhirnya kita harus ngasih tahu gitu. Kita harus ngasih tahu ke orang kalau misalnya kita tuh tidak mengambil sepeser pun penghasilan anak-anak, tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi kalau dibilang memanfaatkan itu kebanyakan orang dari materi ya gitu kalau menurut aku ya. Jadi memanfaatkan itu banyak materi atau mempekerjakan gitu, tapi sama sekali tidak gitu. Jadi dari penghasilan anak-anak sendiri pun, ketiga anak kami itu, kami tidak mengambil sepeser pun dari penghasilan mereka, sedikit pun tidak. Itu pure buat mereka. Kalaupun nanti suatu saat mereka sudah besar, mereka mau minta printannya, itu dengan jelas kita printin gitu. Karena menurut kami sebagai orang tua, mengantarkan anak ke mimpi mereka itu adalah kewajiban kami. Jadi modal apapun yang mereka butuhkan itu tanggung jawab kami, tapi penghasilan mereka itu hasil mereka. Jadi biarkan mereka yang menikmatinya nantinya gitu loh. Dan kami pun tidak pernah memaksa anak-anak kami untuk bekerja, syuting, tidak gitu. Tapi kalau kalian tahu, pertama kali Onyo datang ke Jakarta, memang mimpinya dia untuk menjadi seorang artis, penyanyi. Itu sekarang itu banyak entertainer. Bukan berarti dia hanya seorang penyanyi, bukan berarti dia hanya bernyanyi saja, tapi dia bisa juga syuting, iklan. Itu kan salah satu buah-buah yang ya berjalan seiringan gitu sebagai seorang artis atau public figure gitu. Nah, tujuan Onyo pada saat datang ke sini adalah menjadi seorang artis. Nah, kami sebagai orang tua mensupport dan mewujudkan, berusaha untuk
membantu anak kami untuk mewujudkan mimpinya dia. Itu. Jadi kalau misalnya dibilang memanfaatkan, akhirnya Bunda perlu mengklarifikasi, karena jangan sampai nanti orang lain berspekulasi menjadi menggiring opini yang sebenarnya nggak seperti ini karena udah lama didiemin gitu. Sebenarnya ternyata itu udah lama ya udahlah, biasalah ada haters gitu. Tapi karena sudah terlalu mengganggu, akhirnya dikasih tahu ke Bunda, dan akhirnya karena pada saat terakhir itu pas sama Bunda mau launching lagu baru Bunda, jadi pada saat itu emang Bunda yang kena katanya memanfaatkan Onyo lah apa gitu. Jadi akhirnya Bunda yang perlu ngomong gitu. Nah, terus selanjutnya sebenarnya hari ini itu kemarin baru tahu hari ini, besokannya itu sebenarnya Onyo itu harusnya ada syuting bareng video klip bareng sama Cici. Tapi dari pas tahu kejadian ini, akhirnya kita urungkan niat itu supaya tidak ada kata-kata memanfaatkan atau takutnya dibilang pansos atau apa, tidak. Jadi akhirnya biarkan Cici sendiri berkarya sendiri. Jangan sampai anak kecil yang tidak tahu apa-apa malah nanti takutnya dibully, karena anak kecil itu akan bertumbuh dewasa dan akan dewasa, dan pada saat dia dewasa jangan sampai nanti dia berpikir ya nanti membuat sesuatu yang bikin dia down sebenarnya gitu. Jadi akhirnya Onyonya gak jadi ikut syuting, dan seharian dari kemarin sampai hari ini nggak berhenti nangis anaknya, nggak berhenti nangis. Dan banyak teman-teman, ya kita boleh tutup media sosial, tapi dia punya teman sekolah, dia punya guru sekolah, dia tetap sekolah setiap hari walaupun sekolah online. Jadi banyak yang nanya dia, Anyo kenapa ini, kenapa, dan dia makin tidak nyaman dengan pertanyaan itu, karena dia pun sekarang lagi tidak nyaman karena dia ngerasa kenapa aku membuat Doonsu ini menjadi sedih gitu. Sebenarnya kalau ditanya ini nggak ada salahnya sama dia, tuh tidak ada salah sama dia, cuman ya karena orang-orang di luar sana membuat dia menjadi seperti ini sekarang ini. Dan akhirnya dia tadi ngomong sama Bunda, Bun boleh nggak Onyo ketemu sama Kak Melisa. Jadi mungkin dia merasa ini sesuatu hal yang udah dia tidak bisa menahannya lagi. Dia minta mau ketemu Kak Melisa Grace, psikolognya dia. Jadi ya terkadang yang katanya fans, yang katanya netizen itu tidak mengerti gimana hal-hal yang kalian tulis dampaknya itu panjang. Mungkin kalau buat Bunda dikatain haters, dikatain netizen, ya udah gitu. Bunda perlu klarifikasi, setelah itu ya udah Bunda tenang. Tapi belum tentu semua orang bisa seperti itu, apalagi anak-anak yang seumur Onyo gitu. Itu aja udah disortir yang dikasih tahu ke dia gitu. Tapi akhirnya Bunda juga baru tahu dia bikin instastory karena dia minjem handphone ya. Oke, gitu. Bunda pasti kalau misalnya dia mau lihat apapun, media sosial apapun, pasti dia biasanya minta izin sama Bunda gitu. Nah, ternyata dia bikin story yang menjelaskan sendiri gitu. Jadi ya Bunda nggak bisa ngomong apa-apa juga gitu. Bunda sebagai orang tua mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih untuk para oknum tersebut? Istilahnya Bunda udah bilang, maksudnya ini segala sesuatu nasi sudah menjadi bubur. Apapun kalau misalnya sudah terlanjur ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Ini udah terlanjur semuanya, dan
kami pun tetap merawat anak ini dengan baik, dengan penuh kasih sayang yang semampu kami, yang menurut kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi nggak ngerti gimana orang sana melihatnya. Kita nggak bisa membuat semua orang untuk menyukai kita, dan aku pun tidak berusaha membuat semua orang menyukai aku. Aku berusaha untuk membuat anakku nyaman dan bahagia. Itu yang paling penting gitu. Jadi ya buat mereka ya ini semua sudah terlanjur, dan anaknya sudah terlanjur kecewa dengan yang mengaku-ngaku BXB-nya mereka, BXB-nya dia, fans-fansnya dia gitu. Karena dia sangat bingung ketika fans, tapi kenapa malah kok ngata-ngatain keluarganya dia, ayah bundanya dia, ngatain adik-adiknya dia, dan yang notabene adik-adiknya itu kan masih kecil banget gitu. Jadi ya dia ngerasa bingung gitu. Jadi ya sekarang PR lagi buat orang tuanya untuk memulihkan kondisi mental dan kepercayaan dirinya dia lagi. Oke, thank you Cuper. Semoga tidak ada simpang siur lagi dari pemberitaan apapun. Ini bukan hal yang terlalu gimana, cuman emang hal yang perlu dijelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman